Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak Walet Segoro Kidul yang dijuluki adalah Pak Walet ya. Kali ini tepatnya saya di Pondok Pesantren Wali Karomah Gernini. Terima kasih untuk hari ini saya diberikan kesempatan yang berbicara tentang mengenai silsilah atau sejarah lahirnya preman bersolawat. Jadi begini, saudaraku yang kami hormati, saya mempunyai gagasan preman bersolawat awal mula itu perjalanan sangat jauh dari karir kehidupan saya yang penuh dengan hitam, perjalanan penuh dengan dosa, dari tempat karaoke ke karaoke, tempat malam, hingga saya ke jasa penagihan dari perusahaan maupun perorangan ya. Hingga dalam perjalanan saya itu punya tim, itu adalah tim walet. Hingga perjalanannya agak lama, pada akhirnya alhamdulillah kegigihan ya, dan juga kekompakan yang dipimpin oleh saya, nggak terjadi saya itu mempunyai PT Indowalid saya ya. Dari situlah saya banyak pro kontra dengan masyarakat, terutama adalah tetap masyarakat yang notabene yang tidak mampu, karena banyak orang mengambil unit tidak mau ngangsur, ketika diambil unitnya mereka tersebut tidak menerima. Jadi pro kontra, tapi saya tetap gigih. Nah, pada suatu saat dalam perjalanan hidup saya itu mempunyai tujuan. Tujuan saya itu tadi ingin mendekatkan diri dengan Tuhan Yang Maha Kuasa lah ya. Dan pada akhirnya saya tuh pengen bersolawat. Dan pada suatu hari di kantor saya itu ada seorang ulama dari Kebumen, ini nyata ya. Mobil ditarik, saya nggak muncul. Itu memang waktu itu kantor sudah saya serahkan dan admin dan juga anak-anak buah saya. Beliau mengatakan, Gus atau Kiai itu kenal saya, bapak saya itu nggak kenal, tapi dia itu mengenal bahwa di kantor saya itu ada pagar yang berlafal sholawat Nabi. Saya itu kaget. Dari situlah akhirnya mereka itu tidak melawan, tapi justru dia itu pasrah, dirinya yang diserahkan. Itu dari Kebumen kalau nggak salah ya, itu dari Kebumen. Nah, pada akhirnya saya itu di situ sudah ada sedikit menyentuh ya, banyak para kiai atau para ulama datang ke tempat saya, hingga di situ saya berpikir tersentuh hatinya ya. Pada waktu itu saya langsung datang karena di situ ada sedikit agak susah juga orangnya, walaupun pasar, tapi akhirnya datang. Saya menemui beliau, sempat jabat tangan dengan saya, terus mereka saya tinggal. Terus mereka juga lari ke masjid itu, mereka itu melakukan sholat, kalau nggak sholat asar waktu itu ya. Saya sempat jalan kaki, saya melihat, disitulah saya terenyuh. Jadi sesuatu yang saya miliki ternyata itu bisa dikatakan tidak menjadi apa-apa, arti apa-apa. Setelah saya melihat orang sholat, ini saya betul-betul terbangkit. Saya merenung. Mereka orang tersebut itu pasrah, akhirnya mobilnya suruh diserahkan sama saya. Dan pada waktu itu saya nggak menarik kainnya. Waktu itu akhirnya terjadilah di situ kedamaian, damai ya, damai. Di situ akhirnya saya setiap hari berenung, terenyuh oleh hati saya. Saya kok akhirnya mencintai, terbangunlah untuk dekat dengan Tuhan atau dengan Allah gitu ya. Pada saat itu, pada akhirnya singkatnya waktu saya bertemu dengan orang Jatilawang. Mereka itu ditarik unitnya. Pada akhirnya anak dan orang tersebut itu hingga saya tahan, atau bahasa kasarnya itu diculik. Hingga datang itu namanya Pak Budi. Saya itu tidak kenal. Mereka itu membawa 2 tentara dan juga 2 polisi, jadi semua itu 4. Disitulah dia tuh datang dengan keras,
tetap saya lawan. Akhirnya di situ juga damai. Pada akhirnya mereka menawarkan saya makan di bendungan. Terus saya sangat terima kasih. Terus dia langsung kirim foto dan gambar, dan pada malamnya kirim tentang kajian atau pengajian di rumahnya. Setelah saya ingin mengenal, saya ingin mencari jejaknya Pak Budi, dan alhamdulillah mengenal dengan baik. Di situ awal saya akhirnya tetap hatinya ingin mengenal sekali dengan Tuhan. Pada suatu hari dalam kebiasaan saya itu kan memang tempat-tempat keramat ya. Di situ di Depok Carik, Mbah Depok Carik itu di wilayah Banjar Parakan, masih di wilayah saya. Terus disitulah saya membacakan doa dengan tamu-tamu saya. Nah pada akhirnya titik tengah malam jam 2-an, di situ saya langsung mendapatkan sebuah kerentek hati, atau bahasanya itu saya langsung di sini ada sebuah cipta atau keinginan lah ya, saya ingin mendirikan preman bersolawat. Pada waktu itu saya berbicara dengan tamu saya dari Batu Raden dan juga Bumi Ayu. Saya tuh sharing, saya minta dukungan bahwa saya tuh pengen mendirikan preman bersolawat. Karena saya sadar orang-orang saya seperti saya itu memang sangat sekali bisa dikatakan seperti air dan minyak. Mungkin airnya saya atau minyaknya saya, atau air atau mungkin minyaknya sebuah orang-orang alim lah ya. Jadi saya di situ saya bingung. Saya berbicara dengan tamu saya pengen cari ulama atau kiai yang bahkan saya ingin menuntun dalam kehidupan saya. Ya saya pengen punya mendirikan preman bersolawat. Pada waktu itu alhamdulillah saya kumpul dengan anak-anak. Pas persis pada tanggal 28 bulan Agustus ya, bulan Agustus 2020 persis itu pas betul ulang tahun istri saya. Akhirnya saya di situ mencoba memberanikan diri menampilkan apa yang menjadi sebuah cita-cita saya. Saya cetuskan preman bersolawat, dan saya tuh tekad atau saya memberikan diri bikin kaos, dan saya langsung di situ memperkenalkan dengan Pak Kiai atau Gus. Waktu itu saya panggil itu Gus Ijun atau Gus Ao yang dari Tugel. Alhamdulillah berjalan lancar. Tamu luar biasa yang awalnya kepolisian polsek setempat itu cuma memberikan 70 orang tamu. Pada waktu itu saya kontak ke Pak Kapolsek. Pak Kapolsek ngapain 70 orang? Mbak itu buat untuk formalitas saja. Akhirnya alhamdulillah tetap saya dorong dengan rekan-rekan saya. Alhamdulillah lebih dari 1000 orang yang datang. Disitulah saya merasa merinding saya. Karena merindingnya apa? Bangsar yang biasanya tidak mendukung saya, para ulama, akhirnya disitu datang semuanya. Luar biasa. Saya itu disitu merasa jadi orang yang betul-betul berarti. Dan situlah saya terus dan hingga sampai sekarang alhamdulillah bisa tercipta mendirikan preman bersolawat. Setelah selesainya acara istri saya dan setelah selesainya acara saya ikut numpang ya, ini numpang dalam arti acaranya istri saya ulang tahun. Saya sempat lama dalam arti tidak aktif lagi, tapi alhamdulillah dari Sugihan itu ada Gus mengundang saya sama dia Turiku, dalam arti sungkan untuk memanggil saya, butuh preman bersolat agar memberikan contoh buat warga atau para pemuda di wilayah Sugihan. Alhamdulillah saya koordinasi dengan anak-anak, semuanya merapat semuanya. Itu pertama kali di Sugihan, dan kedua kali lagi akhirnya di daerah Kalisabu, dan ketiga kali lagi itu di daerah Kesugihan lagi. Yang keempat kali saya juga diundang di Metal Tobat Pondok Pesantren Sunan Kalijaga itu di wilayah Sampang. Nah pada saat itu alhamdulillah saya bertemu dengan beliau itu Gus Lana. Waktu itu saya seperti bingung, dia menatap saya menatap dia nongkrong di pinggir jalan. Mungkin kebiasaan dia seperti pendekar, saya nggak tahu lah ya, tapi sama seperti saya penampilannya. Dia nongkrong gondrong, rambutnya agak kumel. Terus saya lihat dia menatap saya begitu tajam. Saya tetap
agak kriku waktu itu memang, karena saya belum pernah memakai baju semacam kayak syado kiai. Pakaian saya itu biasa, pakaian saya memang kesukaan saya itu adalah kesukaan seperti yang saya sebut itu, nama saya Segoro Kidul, warnanya hijau. Nah itu biasanya saya datang di pondok Metal Topat, disitulah saya saling jawab dengan Gus Lana. Beliau akhirnya bilang sama saya, Mbah Walet, saya pengen main ke tempat sampean. Saya persilakan, saya heran di perjalanan ini orang pengen ketemu dengan saya, kenal dengan saya. Disitu saya bertanya-tanya, akhirnya ketemu, datang ke tempat saya arahkan. Itu sampai pagi suntuk. Disitulah di hati saya menemukan sebuah cocokan. Cocok-cocokan sampai pada akhirnya pada suatu hari dia datang kontak dengan saya, sampai alhamdulillah dia bisa membimbing saya. Saat ini saya salah satu mereka yang mendukung saya, menyepot, membesarkan saya, dan saya tetap harus semangat, itu harus tetap berjuangkan. Dan alhamdulillah saat ini saya dalam naungan beliau. Dan terima kasih sekali untuk Gus Lana, dan sekiranya untuk penjelasan saya untuk di Kreman bersolawat. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah, pada waktu itu saya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan salah satu seseorang, di mana seseorang itu bisa dikatakan beliau itu adalah salah satu seseorang yang badung, atau bahasa umumnya preman gitu ya. Nah, pada saat saya pertemuan itu di salah satu acara di Pondok Pesantren Al-Farih Sunan Kalijaga, itu Pondok Metal Tobat di daerah Cilacap. Dan pertemuan saya pada saat itu seakan-akan hati saya itu tertarik. Loh, kian apa kok ganteng temen, rambutnya yo gaul temen kaya wedok, ngoten niku. Nah, sakwise kaya ngono, aku duwe kanca kang aran Eko. Saya punya teman itu namanya Eko. Lanjut, aku teko, Mas, kayak sapa jadi? Ya kayak sing ngarane Mbah Walet. Oh, jadi iki sing ngarane Mbah Walet lho. Aku yo pernah krungu jare iku Mbah Walet niku wong kok debt collector tur ganas. Nonton niku, ganasnya jadi luar biasa, udah terkenal di mana-mana lah keganasannya itu. Tapi aku pengen ketemu iki Mas Eko, nonton niku. Oh nggak sakit mawon. Aku pengen ngumbain, oh insya Allah wongnya apik kok, mandan kepenaan kok, nonton niku. Ya wes, akhirnya saya memberanikan diri untuk berkenalan. To the point, tanpa kenalan-kenalan, malah akhirnya langsung saja saya bilang, Mbah, saya boleh main nggak ke tempatnya jenengan? Oh geng, moga. Nah, pada malam itulah alhamdulillah saya bisa silaturahmi ke tempat Mbah Walet. Setelah saya sampai ke tempat Mbah Walet, akhirnya dengan teman-teman dan poro-poro yang lainnya, saya sempat menyampaikan sebuah keinginan, di mana sebelumnya itu saya pernah bermimpi ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana mimpi saya itu membangkitkan saya itu harus cinta kepada Rasul, cinta sholawat. Akhirnya saya sebelum bertemu 2 minggu, saya itu niat ingin mengadakan sholawat 1 juta sholawat. Dan alhamdulillah saya menceritakan di tempat beliau Mbah Walet. Nah akhirnya sampai saya menyampaikan, Mbah, jare jenengan duwe iki preman bersolawat, wis ayo
kita apa jenengan ngarak nang pondok pesantren gendine nang pondokku kono ngoten niku. Wah, seakan-akan itu wajahnya Mbah Walet itu senengnya minta ampun. Senengnya minta ampun pada waktu itu wajahnya. Nah, setelah itu disambut dengan baik dan bla 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 bla. Akhirnya saya menyampaikan, ya wis Mbak, tanggal 21 insya Allah nyontek ngarakna 1 juta sholawat. Maka judulin apa kira-kira Mbak? Ngoten niku. Wah, pada saat malam itulah dari beberapa sahabat-sahabat memberikan sebuah judul 1 juta sholawat dengan preman bersolawat apa gimana. Akhirnya bla 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 bla, singkat cerita diberi judul lah tema yang bernama Gernini bersolawat dengan 1 juta sholawat bersama preman bersolawat. Pada suatu ketika saya pas bekerja itu ditelepon sama istri, Mas, bapak diculik wong. Lah wong apa? Piye to, Ma? Aku lagi kerja. Lah, istri bilang bapak digawa mobil, adik ngetutna. Jadi digawa maring Polsek Rawalu. Ya wis kok nyong tak nganah. Nah, waktu saya bekerja itu bingung, kok bapak diculik di Polsek Rawalu ada apa? Akhirnya saya telepon lah teman-teman tentara 2, Pak polisi 2, saya datangi Polsek Rawalu. Di Polsek ternyata tidak ada. Nah, Polsek menunjukkan belakangnya ada PT Walet. Saya baru tahu di kantor PT Walet di Rawalu, belakang Polsek Rawalu Kabupaten Banyumas. Saya datang ke situ bersama tentara 2, bersama Pak polisi Polsek itu juga. Masuk ke situ, Bapak mertua saya, Bapak Warkun, dan putranya di dalam situ sama kendaraan yang waktu itu teman kantor saya itu sakit, mau nebus rumah sakit nggak bisa. Pinjem uang saya, ditinggali motor itu. Ternyata motor itu tidak dicicil cicilannya. Akhirnya saya tanya, maunya apa? Bapak saya di sini. Malah Mbah Walet itu ketua preman luar biasa. Mentalnya saya akui ketua preman Mbah Walet itu luar biasa. Ketua PT Walet itu. Tentara 2, polisi 2 aja dilawan. Akhirnya saya enggak Pak. Siapa bertanggung jawab siapa? Saya, kata Mbah Walet. Kalau kamu enaknya bagaimana? Mbah Walet ngajak, ya maunya kamu bagaimana? Ya maunya saya, ini bapak saya pulang, motornya bawa pulang karena uang saya itu dipakai temen, dipinjam temen. Nah, akhirnya karena cerita saya buat nebus rumah sakit, Mbah Walet itu orang baik. Ya sudah, kita paru-paru. Bagaimana? Ya sudah, tidak apa-apa daripada ribut. Tak kasihlah uang. Separuh-separuh itu biasa dia kerjaannya kolektor. Nah, saya nurut. Nah, nurut pulang. Saya, bapak pulang, motor dibawa pulang, tentara tak antar ke kantor Koramil Kebasen, Pak Caroko dan Pak Sakimin. Saya berpikir lagi, itu siapa? Saya penasaran, tak cari terus. Mbah Walet itu kepala PT Walet apa? Orang mana? Tak cari terus. Ternyata Mbah Walet itu orangnya baik, istrinya baik, orang belakang PLN Rawalu, jongkeng. Saya setiap kesana istrinya warung, saya dikasih medang. Setiap aku ke situ istrinya ikhlas, Allahu Akbar ke masjid. Akhirnya mulai hati saya luluh. Nah, akhirnya saya ketemu Mbah Walet itu sudah orangnya agak baik. Akhirnya bercerita, "We preman, aku wong solawat. Nyong dukun, tukang rukunaken wong. Nyong wong kok Kudus, maring Banyumas. Wani wong tenan. Karena bapak mertuaku sampai tekan tak dadani." Nah, Mbah Walet itu merasa karena 4 mata di rumahnya ngerangkul ngajak seduluran.
aku preman wis solawat. Ayo padha mendirikan preman bersolawat bareng karo aku. Ya ari kaya kowe pedulur lanang teko Nabi Adam tak aku. Ora apa-apa ari maring omahku, rumah wong tuaku. Akhirnya Mbak Walet urut teko ning gone bapak mertua saya Jatilawang, Tunjung Kulon, RT 2 RW 1, Bapak Warkun Salam Salaman. Kebetulan di tempat saya saben malam minggu paing enten mujadah rutin. Mbak Walet ikut mujadah semua kelompoknya preman derek bersolawat.